kembali. Halo teman-teman, kembali Kembali lagi lagi sama di aku Titi dan Hani. Oke, kali ini kita akan membahas gimana enaknya tinggal di kota sama di kampung nih. Nah, biasanya aku selalu tinggal di kampung sama di kota gitu. Nah, pastinya kalau tinggal di kampung itu ada kekurangan sama kelebihan ya guys. Jadi kalau misalnya kalian orang kota pengen tinggal di kampung, gimana sih rasanya tinggal di kampung? Ya, nanti kalian akan ngerti sendiri. Ini gambaran ya, gambaran dari kita biar kalian ngerti. Oke, pertama-tama kelebihannya akan dijelaskan oleh Hani. Oke? Suasana di desa itu enak banget, sejuk. Kalau misalkan buat nyari inspirasi juga gampang gitu kan. Iya, Kalau betul. misal buat kita yang kalau kayak seniman gitu kan mau nyari inspirasi bisa gitu ke desa. Itu bakal dapet banget gitu inspirasinya. Iya, betul. Enak banget buat kalian yang kalau Mm-mm. suka banget terbahan kayak aku juga. Pokoknya enak banget. suasananya itu enak banget ya di sana. Dan di situ tuh kita nggak pakai kipas angin, nggak pakai AC, jadi semuanya tuh alami. Kalau malam-malam itu kita nggak ada rasa panas atau apa itu nggak ada. Jadi kita benar-benar alami, nggak pakai AC sama kipas kayak gitu. Jadi suasananya tuh enak banget gitu. Terus yang kedua itu air di desa juga bersih banget tanpa ada bau, rasa. Pokoknya enak banget. Kalau misal minum dari air itu juga Bisa banget bisa ya. banget. Terus asal mula dari air itu juga benar-benar dari mata air langsung gitu. Ya. Dan di situ kita pasti banyak sawah, banyak hutan lah, banyak kebun kayak gitu ya. Dan di situ pasti kita enak banget untuk bercocok tanam, guys. Bercocok tanam ya. Jadi biasanya petani di sana itu bukan petani gede-gede kayak yang di kota ya. Kalau di kota petaninya itu kan gede ya, maksudnya buat Kayak khusus gitu buat yang apa sih? padi kayak gitu. Biasanya mereka ngejual beras untuk banyak gitu. Kalau di tempat kita itu kayak untuk kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau misalnya kita panen itu kita disimpan ya kayak semacam gudang kayak gitu. Belum digiling dulu nih, belum digiling biar kayak jadi beras gitu, masih kayak padi gitu ya, disimpan di gudang dan itu bertahan sampai Panen berikutnya. jadi kita bisa bertahan sampai panen berikutnya, itu kita nggak perlu beli beras lagi kayak gitu. Dan punya ada macam-macam sayuran juga sih ya di sana. Jadi Kita lanjut ya, untuk kelebihan selanjutnya itu biaya hidup itu sangat rendah gitu kan. Kalau misal di desa itu kan juga pendapatan rendah juga, kayak menyesuaikan gitulah. Jadi di sana itu serba murah. Misal kita beli sayur ya, sayur di situ misal di kota itu belinya mungkin kangkung 4.000 ya, satu ikat itu ya 4.000. Di kampung bisa jadi 2.000 aja gitu, atau mungkin 1.000. Dan biasanya kalau di kampung itu buah salak ya, kalau di tempat kita tuh buah salak itu murah banget. Biasanya kalau lagi musim itu 1 kilonya sampai 2.500 loh. Kebayang nggak kalian kalau beli 1 kilo 2.500? Kalau kita ngasih 5.000 ya dapat 2 kilo kayak gitu. Kalau misal dibikin apa itu asinan atau Enak banget pokoknya. manisan gitu kan, pokoknya untuk banyak gitu kan. Terus kemudian kita lanjut aja, untuk kelebihan selanjutnya itu solidaritas di desa itu tinggi banget. Nah ini guys ya, yang lebih menarik di kampung. Jadi beda lah, maksudnya beda sama yang di kota. Kalau di kota kan kita kebanyakan orang tuh cuek ya. Kalau kita nggak kenal pasti kita nggak bakal, maksudnya menyapa lah atau segala macem ya. Dan kemudian di desa itu kan kalau misal apa itu, misal tetangga lagi sibuk ngerjain sesuatu, pasti tuh tetangga kita itu yang sebelah pasti bakal sukarela gitu kan, membantu untuk meringankan yang lagi itu buat sibuk. acara ini ya. Jadi kalau misalnya kondangan nih, kalau kondangan di kota kan harus diundang kayak gitu ya, walaupun dia tuh tetanggaan. Biasanya kalau nggak kenal kan mereka nggak datang ke acaranya ini ya,
Tapi kalau di tempat kita di kampung, jadi kalau ada yang nikahan lah, ada yang apa sunatan lah atau apa gitu ya, atau bahkan bikin rumah, mereka pun apa kayak menyumbang gitu ya kan, kayak menyumbang. Jadi mereka tuh ini banget, bagus banget lah, maksudnya apa ya namanya, tanpa undangan pokoknya. Iya, pokoknya mereka tuh dan menyatu tentunya itu gitu loh. bukan hal yang memalukan gitu kan. Kalau misal di kota kan kalau nggak diundang tiba-tiba datang gitu kan kenal kayak gitu kayak tamu nggak diundang gitu kan. Tapi kalau di desa itu malah bagus banget kalau yang kayak gitu. Kalau kayak gitu berarti mereka menunjukkan rasa persaudaraan itu ada pasti kayak gitu. Karena memang penduduknya juga ya banyak sih, pasti banyak. Cuman kan mencar-mencar gitu loh, kan? Karena semuanya itu di seluruh desa itu kayak bersaudara gitulah. Iya, padahal hampir kayak kenal-kenal gitu. Padahal sebenarnya kita bukan saudara, tapi kalau misalnya gini, ada orang lewat ya, kita nggak kenal. Contohnya dari orang tua lah ya, lewat, pasti mereka tuh tanya gitu loh, walaupun mereka tuh nggak kenal sebenarnya. Tapi mereka tuh tanya mau kemana gitu. Misal mau ciri-cirinya orang mau kayak ke sawah gitu, tanya ke sawah ya kayak gitu. Pasti mereka tuh tanya gitu. Jadi itulah di kampung kayak gitu, orangnya tuh ramah-ramah, pasti ya ramah-ramah gitulah. Oke, kita lanjut. Untuk kelebihan selanjutnya juga, adat dan budaya itu masih dilaksanakan banget, masih betul. Sangat dilestarikan di sana. Jadi nggak kayak, maksudnya kayak pokoknya mengenang masa-masa dulu lah ya, kayak mengenang masa-masa dulu gitu. Kalau dipikir-pikir gitu kan, kalau di kota kan kalau dilihat-lihat gitu kan banyak yang budaya adat gitu kalau dilaksanakan pas ada acara-acara tertentu ya besar biasanya gitu kan. Kalau di desa itu beda, pokoknya beda banget. Kalau misal di hari biasa pun kadang ada gitu kan, sering banget yang adat budaya kayak gitu terjadi. Misalnya kayak kuda lumping lah biasanya ya. Biasanya kalau itu sering banget malah kalau kuda reok juga ada ya. Reok itu biasanya kalau ada orang nikahan kayak gitu, kayak buat apa sih, nanggap itu apa sih bahasa Indonesia? Pertunjukan pokoknya. Ya pokoknya buat orang-orang, buat menghibur rakyat di situlah gitu. Jadi ada kadang tuh reok, ada wayang juga. Kuda lumping itu kan kadang kayak kombinasi banget lah sama reok, padahal kan kayak agak beda gitu, tapi kayak udah kayak sudah menyatu gitu ya. Iya. Benar. Jadi biasanya aku juga sering sih kalau pas lagi di kampung gitu, seneng ya kalau pas mereka tuh kerasukan gitu. Jadi ya ada rasa apa ya, nggak perlu gengsi lah, maksudnya orang-orang yang melaksanakan kayak gitu pun nggak gengsi gitu loh, bahkan ada ceweknya juga gitu ya. Kalau dia lihat-lihat tuh malah kalau yang kerasukan beda banget. Kalau di kampung itu kan beda ya gitu. Maksud aku kalau di kota kan orang-orang kalau misal lagi stres atau gimana larinya di minuman narkoba ya gitu ya. kan ya. Tapi kalau di desa itu kebanyakan malah kayak gitu, daftar buat kerasukan. Jadi mereka tuh, aku lucunya tuh kadang gini, kadang yang main di kuda lumpingnya ini itu mereka cuma beberapa orang ya, beberapa yang ikut orang kerasukan, yang benar-benar maksudnya dari programnya yang punya kesenian ini organisasi gitu. Tapi kadang-kadang orang-orang yang nggak ikut itu tuh ikut kena gitu loh, kayak segerombolan gitu, malah nyari gitu. Jadi kayak gitu sengaja gitu loh, kayak aku pengen maksudnya mungkin kalau orang bilang itu kayak mabuk gitu ya mungkin ya. Jadi mungkin mereka melampiaskannya dari situ gitu. Tapi kadang-kadang mungkin ya yang ngerti doanya, katanya sih yang ngerti doanya ya gitu. Jadi ya mungkin kapan-kapan lah kalau ada kesempatan kita pasti akan kasih video itu, maksudnya mungkin kita bisa nonton, kita kasih videonya atau apa segala macem. Tapi kalau misal kalian mungkin juga ada yang udah tahu gitu kan kalau hal yang kayak gitu. Iya, pasti sebagian sudah ada yang ngerti lah ya, orang kampung, apalagi orang di kampung kita gitu ya maksudnya. Nah, itu jadi kelebihan dari kita tinggal di kampung. Kenapa kita tinggal di kampung itu sangat betah, yaitu kelebihannya itu. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah menceritakan gitu, menjelaskan tentang kelebihan tinggal di desa ya, dan kemudian nanti kita akan menceritakan
tentang kelemahan Kekurangannya. atau kekurangan tinggal Iya, di desa. pasti ada kekurangannya dong. Dan itu akan dijelaskan oleh Mbak Titi. Aigu. Oke, lanjut. Jadi kelemahan di kampung itu sih apa ya? Pertama, jauh dari tempat perbelanjaan. Kayak di kota kan pasti ada yang namanya mall, terus pasar-pasar di setiap daerah itu kan pasti ada ya. Di kita tempat tinggal itu pasti dekat dengan pasar atau tempat sayur yang lumayan gede gitulah. Nah, kalau di tempat kita itu lumayan jauh ya, karena memang pasarnya tuh cuma satu itu doang ya. Adanya tuh cuma di Ya, Kliwon. enggak satu juga sih. Mungkin di daerah lain juga ada pasar sendiri gitu, kayak Di Lawen Di ya ada ya, Lawen, di iya. Lawen ada. Mungkin yang dari kampung kita ngerti di Lawen itu ada. Cuman aku nggak pernah ke sana gitu loh. Tapi maksudnya aku kalau selalu ke pasar tuh pasti selalu yang di Kali Bening ini cuma satu doang. Itu jadi pasar tradisional itu yang sangat besar. Maksudnya nggak besar banget ya. Maksudnya itu paling besar lah ya. Mungkin sama Johar pun di Semarang itu lebih besar di Kali Bening ini ya. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau beli baju, sepatu, tas, mungkin sayur atau bumbu apa, elektronik segala macamnya di situ ada semua gitu. Jadi semacam mallnya di kampung kita gitu. Iya, Ya. betul sekali. Dan kelebihan, kekurangan di kampung itu kalau hujan itu pasti ini ya, listriknya Airnya mati. kotor. Airnya kotor pasti karena kan dia langsung dari sumber mata air ya. Iya. Jadi kalau dia kena hujan pasti kotor kan, mengalirnya itu kotor gitu. Terus pasti listriknya tuh sering banget mati. Itu nggak enak banget. Itu paling nggak suka sama kita ya. Kalau di kampung itu pasti listriknya mati gitu. Ya pokoknya walaupun kita nggak pakai AC, nggak pakai kipas ya, udah adem, cuman kita nggak suka aja di situ karena terlalu gelap gitu loh. Dan kita harus rempong-rempong cari lilin lah apa segala macam, dan di situ susah banget, punya gelap-gelap banget gitu, apalagi kan di deket-deket kebun kayak gitu ya. Nah terus listrik biasanya tuh pengaruhnya itu Sinyal. sama sinyalnya tuh bakalan pasti hilang gitu. Pasti Nggak mungkin hilang. enggak. Iya. Wong kalau misalkan gitu kan, kalau misal listriknya nggak mati pun, Coba ngomong dingin yakin gue. pengaruh di sinyal itu bakalan bener-bener berpengaruh banget pokoknya. Soalnya itu kenapa ya? Mungkin karena itu cuma satu jalur, apa sih namanya, kayak tower gitu. Iya, jaringan. Jadi di situ tuh di tempat kita tuh susah banget sinyalnya ya. Sinyal Yang di paling sana lancar juga tuh cuman Indosat, Indosat sama gitu. Telkomsel. Telkomsel pun kadang-kadang susah gitu kalau kita nggak nyari-nyari. Jadi harus Telkomsel dan harus Telkomsel, harus Indosat. Kalau Indosat ini dia lancar kalau listriknya tuh nyala gitu. Jadi Ya mungkin bukan cuma Indosat, atau di daerah lain itu mungkin ada gitu kan. ya Kayak itu- ada khusus-khusus gitulah, nggak semua Iya, kartu jadi- itu bakalan ada sinyalnya gitu. Kalau listriknya mati ya pasti mati juga sinyalnya gitu, karena kan mungkin towernya mati juga ya, jadi ikut mati gitulah. Iya gitu. Kita lanjut untuk selanjutnya itu apa? Selanjutnya apalagi kamu dong? Kurangnya lowongan kerja. Ya betul, di sana tuh susah banget kita cari lowongan ya. Kebanyakan di desa itu orang-orang malah pada merantau gitu. Banyak yang ke Jakarta, Iya. ke Semarang juga kayak kita. Iya, kayak ke Semarang paling sering sih yang aku ngerti ya di Jakarta ya. Kalau di Semarang tuh masih jarang sih yang dari kampung kita, cuma beberapa orang aja di sekeliling kita gitu. Biasanya kalau orang kampung itu bahkan sampai ke luar negeri kayak gitu. Tapi kalau yang kita tahu dari kampung kita sendiri sih belum ada yang sampai ke luar negeri ya. Ada sih cuma beberapa orang, mungkin di Malaysia lah atau segala macam gitu. Iya. Nah, iya benar. Jadi biasanya kalau kurang lowongan kerja, biasanya di situ ada orang yang butuh kerja ya untuk tani kayak gitu, kayak nanam padi. Oh iya, betul sekali itu malah. kayak
hampir lupa kayak hampir. nyangkul kayak gitu. Mereka kadang dikasih bayar sama orang yang minta ini bantuan buat apa, bantuin ini loh, apa namanya, mau bercocok tanam kayak gitu yang jumlah besar kayak gitu ya. Itulah pokoknya kayak menanam padi, terus panen padi, terus mencangkul, banyak banget. terus apa nih, mancongi apa sih itu, matun, kalau orang Jawa tuh matun namanya. Bedok. Iya, matun atau bedok, itu pokoknya itu lah Namanya ya. itu kalau kerjaan-kerjaan gitu kalau dikumpulin jadi satu itu ngontrak. Iya, itu namanya ngontrak guys. Orang kayak kerja ya semacam, kalau di Beberapa kota itu hari mungkin atau hari part satu time hari ya gitu. kalau di kota Iya, ya. betul. Kalau di situ tuh namanya sekali. ngontrak gitu. Jadi nggak harus 1 bulan full kayak gitu tuh, nggak mungkin. Butuhnya cuma berapa hari ya, dia dibayar beberapa hari gitu. Jadi harian gitulah. Pokoknya itulah kayak gitu. Kadang ibu-ibu, bapak-bapak kayak gitu buat sehariannya kayak gitu. Gitu. Terus selanjutnya Itulah apa lagi mengapa ya? hal seperti itu kita sebut sebagai penghasilan yang apa itu namanya rendah. Iya, betul. Tapi juga karena kehidupan itu kan seimbang ya. Di sini atau dimanapun kita berada, kehidupan itu bakal seimbang. Penghasilan rendah untuk biaya hidup juga bakal rendah. Iya, gitu. pastinya gitu. Pasti seimbang lah ya. Mereka pun apalagi di kampung kan bisa bercocok tanam apa segala macam. Jadi nggak terlalu berat kayak di kota ya. Kalau di kota kan kita harus kerja, nanti kita bisa makan gitu. Kalau di kampung walaupun kita nggak punya penghasilan yang tetap, mereka masih bisa makan, istilahnya kan seperti dengan itu. cara bercocok tanam sendiri, Iya, kecil-kecil gitu. Kebanyakan Atau mungkin- di desa itu malah pada banyak punya tanah gitu ya. Iya, pasti hampir setiap orang itu maunya setiap rumah ya, kayak hampir setiap rumah itu mereka punya tanah loh. Beda lagi sama yang di kota, mungkin dia cuma Kebanyakan punya tanah rumah, itu cuma buat rumah aja. atau mungkin mereka ngontrak kayak gitu sih ya. Maksudnya nggak terlalu apa ya, kayak di kampung kan pasti punyanya gitu, punya walaupun mungkin pasti minimal 2 ya, mereka punya kebun atau sawah tuh pasti 2 tempat gitu kalau di kampung. Itu sih. Dan selanjutnya apa lagi ya? Sudah segitu aja video dari kita ini yang mungkin buat Iya. kalian agak gimana ya. Tapi Ya mungkin itu info dari kita sih ya. iya, itu versi kita. Kalau misal kalian pengen menambahi atau ada kekurangan di video kita kali ini, boleh kalian komen juga di bawah. Dan kadang teman-teman kan ada yang ngomong juga enak ya tinggal di kampung gitu. Kadang orang kamu juga ngomong enak ya tinggal di kota gitu. Sebenarnya sama-sama enak, maksudnya ada enaknya dan ada nggak enaknya gitu. Jadi kalian kalau misalnya kalian stres lah apa, mungkin kalian punya temen yang di kampung, kalian bolehlah ikut ke sana gitu. Atau mungkin siapa yang mau ikut kita ke sana boleh. Iya, betul sekali. Gitu. Terus kalau misalnya ya pokoknya di kampung itu kita enak lah buat menghilangkan stres, karena di sana tempatnya ya enak tadi, enak, sejuk, terus kehidupannya tuh tenang kayak gitu. Jadi itu info dari kita. Pokoknya kita minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang ya, atau mungkin kata-kata kita ada yang salah karena kita memang kadang kempel. Iya betul. Soalnya kan gimana ya, nggak begitu lancar kalau ngomong. Iya, maklum lah ya, orang korup gitu. Kalau orang desa pasti tahu kan kalau channel ini. Ya pokoknya Artinya itu apa? jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa komen. komen, Dan yang terakhir itu jangan lupa kalian share. share ya.